Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niko Sadewa dengan NIM D1C1210332. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya cari untuk mata kuliah Teknologi Tanaman Palma. Untuk yang pertama yaitu ketersediaan komposisi penyusun dan teknologi proses. Untuk ketersediaan pinang, tanaman pinang tumbuh subur di wilayah tropis seperti Indonesia dengan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebagai daerah penghasil utama. Produksi pinang cenderung stabil karena sifatnya sebagai tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan. Seterusnya itu untuk nipah. Nipah tumbuh di lahan mangrove dan rawa payau yang tersebar di wilayah pesisir Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nipah sering dianggap tanaman liar sehingga potensi pengembangannya masih sangat besar. Jernang. Jernang dihasilkan dari tanaman rotan tertentu seperti Daemonoropes draco. Ketersediaannya semakin terbatas karena sumber daya alamnya tergolong langka dan membutuhkan waktu panjang untuk tumbuh, sehingga pemanenan berlangsung jadi isu penting. Untuk komposisi penyusun, pinang mengandung alkaloid atau arekolin, tanin, flavonoid, dan zat aktif lainnya. Komposisi ini membuat pinang berguna untuk kesehatan, antioksidan, dan antiseptik, serta bahan pewarna alami. Nipah mengandung gula alami seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa, menjadikan sumber bahan baku untuk gula nipah dan bioetanol. Selain itu, nipah juga memiliki serat yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan atau produk ramah lingkungan. Jernang, komposisinya didominasi oleh resin yang mengandung zat aktif seperti flavonoid, tanin, dan senyawa drafohodin dan banyak digunakan sebagai pewarna alami dalam kosmetik, makanan, dan farmasi. Untuk teknologi proses di pinang, teknologi pengolahan pinang meliputi pengeringan, ekstraksi zat aktif, hingga fermentasi untuk menghasilkan produk seperti pewarna alami, bahan farmasi, dan atau kosmetik. Inovasi modern memungkinkan produksi pinang sebagai bahan baku suplemen herbal. Untuk nipah, pengolahan nipah melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan bioetanol, penyulingan untuk gula nipah, dan pemanfaatan limbahnya untuk komposisi atau bahan bangunan. Teknologi modern mampu meningkatkan efisiensi produksi bioetanol dan nira nipah. Jernang, proses pengolahan jernang melibatkan ekstraksi resin dan buah rotan menggunakan teknik manual maupun modern. Inovasi terbaru termasuk teknologi pemurnian resin untuk meningkatkan kualitas warna alami yang dihasilkan. Yang kedua yaitu pangsa pasar komoditas Minang, Nipah, dan Jernang. Untuk Pinang, pangsa pasar Pinang cukup luas, terutama di negara-negara Asia dan Timur Tengah. Di domestik, Pinang digunakan dalam tradisional mengunyah sirih, bahan baku herbal, dan pewarna alami. Permintaan lokal terutama datang dalam industri farmasi, kosmetik, dan pangan. Untuk internasional, India, Pakistan, Bangladesh, dan Thailand adalah pasar utama ekspor pinang. Negara-negara ini menggunakan pinang untuk tradisi budaya seperti paan serta bahan dasar produk kesehatan. Potensi industri, pasar global untuk produksi herbal dan organik menawarkan peluang bagi pinang sebagai bahan antioksidan, warna, dan antiseptik alami. Untuk nipah, pangsa pina, pangsa pasar nipah berkembang, terutama dalam sektor energi terbarukan dan produk berbasis gula alami. Dalam domestik, nira nipah dipasarkan sebagai gula nipah, sirup, atau minuman tradisional. Produk ini banyak diminati karena dianggap lebih sehat dibandingkan gula tebu. Untuk pangsa pasar internasional, bioetanol dari nira nipah memiliki pangsa pasar di negara-negara yang fokus pada energi hijau, seperti Jepang dan Uni Eropa. Produk gula nipah organik juga memiliki pasar di Amerika Serikat dan Eropa, terutama di kalangan konsumen produk sehat dan ramah lingkungan. Potensi industri, permintaan bioetanol global dan substitusi gula alami yang lebih sehat menjadi mendorong utama pertumbuhan pasar nipah. Jernang, pangsa pasar jernang tergolong niche atau khusus, namun bernilai tinggi dengan fokus pada industri premium. Domestik digunakan sebagai pewarna alami dalam batik, kosmetik, dan farmasi. Produk bernilai tinggi meskipun permintaan terbatas karena ketersediaan yang langka. Untuk internasional, Jernang memiliki pangsa pasar utama Eropa dan Asia Timur, terutama Jepang dan Korea Selatan, di mana digunakan sebagai pewarna untuk makanan, bahan farmasi, dan kosmetik. Potensi industri.
Dengan meningkatnya permintaan pewarna alami sebagai alternatif ramah lingkungan, Jernang memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar global, terutama industri kosmetik dan makanan premium. Untuk yang ketiga yaitu kontribusi komoditi Pinang, Nipa, dan Jernang di bidang pangan dan non-pangan. Untuk Pinang, bidang pangan, Pinang mengandung senyawa bioaktif seperti alkaloid dan tanin bermanfaat sebagai antioksidan dan antimikroba. Pinang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada minuman herbal, jamu, dan suplemen kesehatan. Di India dan di Asia Tenggara, pinang dikonsumsi langsung sebagai campuran sirih. Untuk contohnya, produk teh herbal berbasis pinang, kapsul ekstrak pinang, untuk kesehatan, pencernaan, dan produk sirih pinang instan. Untuk di bidang non-pangan, pinang digunakan sebagai bahan baku kosmetik seperti pelembab dan anti-aging krim. Karena kandungan taninnya yang tinggi, selain itu ekstrak pinang memanfaatkan sebagai pewarna alami dan tekstil dan bahan baku industri farmasi. Contohnya pewarna tekstil ramah lingkungan, bahan aktif pada produk perawatan kulit, dan bahan baku farmasi untuk anti parasit. Sedangkan untuk nipah, bidang pangan, nipah menghasilkan nira yang diolah sebagai gula nipah alternatif sehat untuk pemanis alami. Gula nipah memiliki indeks glikemik rendah sehingga cocok untuk penderita diabetes. Sehingga itu, buah nipah dapat dimakan langsung atau diolah menjadi manisan. Contohnya sirup gula nipah, manisan buah nipah, dan minuman fermentasi berbasis nira nipah. Untuk bidang non-pangan, nipah adalah sumber bioetanol, bahan bakar dan bahan bakar terbarukan yang ramah lingkungan. Daun dan pelepah nipah digunakan untuk pembuatan atap tradisional, kerajinan tangan, dan papan serat. Nipah juga memiliki potensi untuk produk bioplastik karena sifat ling lignoselulostiknya. Contohnya, bioetanol untuk bahan bakar kendaraan, atap tradisional, dan kerajinan tangan berbasis limbah nipah. Dan untuk yang terakhir itu jernang. Di bidang pangan, resin jernang mengandung senyawa drakorhodin, warna merah alami yang aman untuk makanan. Warna ini digunakan dalam produk seperti permen, kue, dan minuman untuk menambah daya tarik visual sekaligus menjawab permintaan pasar akan warna alami. Contohnya pewarna alami untuk permen, selai, dan produk minuman. Untuk di bidang non-pangan, jernang memiliki nilai tinggi sebagai bahan pewarna alami dalam industri kosmetik dan farmasi. Warna ini digunakan dalam lipstick, blush on, dan obat herbal. Resin jernang dimanfaatkan sebagai bahan campuran varnish dan bahan pengawet pada peralatan tradisional. Contohnya lipstick berbasis warna alami, cat varnish premium, dan bahan campuran obat herbal lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.